Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Kalian luar biasa guys. Baik, di video kali ini ya kita akan coba mereview satu unit gadget ataupun di sini kita akan mereview satu unit laptop. Yang laptop ini merupakan laptop laptop termasuk laptop kelas mid range lah ya, kelas menengah, dan ini memang laptop ini juga bisa digunakan untuk kalian ya, para pegawai, karyawan, dan mungkin untuk anak kuliah yang sedang menyusun tugas akhir, dan ini project-project akhir ini bisa digunakan ya, dan sudah cukup layak. Ya, salah satu jenis laptop yang paling terkenal juga ya, ini dari seri Huawei. Nah, teman-teman lihat ya, Huawei. Kita akan membahas laptop Huawei, Huawei MateBook series D14 ya, series MateBook yang mungkin ini dirilis tahun 2022 dan banyak seriesnya ya, sampai dengan 2024 pun, 2025 pun masih rilis series Huawei MateBook ini ya. Teman-teman, bagaimana fitur dan spesifikasi dari Huawei MatePad ini? Tentunya akan menjadi rekomendasi dan akan kita bahas. Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar apapun. Oke, yuk. Baik, jadi ini adalah laptop Huawei MateBook series D14 yang dirilis tahun 2022. Jadi kurang lebih laptop ini dirilis kurang lebih sekitar 2 ataupun 3 tahun yang lalu ya. Dan tampilan luarnya seperti ini teman-teman ya, luar biasa. Huawei MateBook D14 series ya, terkenal dengan ramping dan slimnya ya. Jadi ukuran yang ramping dan slim, ringkas, bisa dibawa kemana aja, tapi dengan lebar layar 14 inch ya. Oke, teman-teman lihat di tampilan luarnya seperti ini, hanya ada logo Huawei di depan, dan kalau saya bisa bilang ya, ini di atasnya ya plastik ya, namun di bawahnya ini adalah metal. Oke, beda ya, di bawahnya metal, dan ya warnanya grey ya, grey doff gitu ya, grey. Dan oke, lumayan berat ya, lumayan padu, lumayan untuk compact juga ya. Kurang lebih ini beratnya sekitar 1,38 kg ya. Jadi ya lumayan kalau kita pakai ransel ya, hampir 1,5 gram dengan full charging dan sebagainya ya, jadi 1,5 kilo ya teman-teman ya. Dan tampilannya seperti ini, ringkas ya, mewah, elegan ya. Dan kalau kita lihat di tampilan atas seperti ini, tampilan depan ya, kemudian di bagian kanan ya, di bagian kanan ada satu port USB ya, USB, kemudian juga ada kabel atau port untuk mikrofon. Kemudian di bagian belakang seperti ini ya teman-teman ya, dia bisa buka layar atau rotate layar itu sekitar 178 derajat, jadi ya hampir bisa buka datar ya. Kemudian secara horizontal, dan ini di bagian kiri ada port USB juga, ada port HDMI, dan juga ada port mikrofon ya dan sebagainya. Ini juga ada port untuk Type-C untuk charge ya. Jadi port USB dan port charge sudah lengkap ya, USB 3.0 dan USB 2.0. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang ya teman-teman ya, nah bagian belakang seperti ini. Oke, ini ada semacam spesifikasinya, logo ya, ada Windows, logo Windows. Kemudian ada gripnya ya, ada 2 grip diberikan dan 1 grip panjang untuk anti slip ya. Dan di sini ada exhaust ya, ada fan dan exhaust untuk pembuangan udara, dan double stereo speakers. Oke ya, luar biasa ya, double stereo speakers. Dan ini jelas dari pabrikan atau produksi Huawei Technologies ya, Shenzhen, made in China. Oke. Yang saya lihat dari full body luarnya itu ya cukup elegan, ringkas, mewah, dan secara manufakturnya itu cukup padat ya, cukup oke lah, compact ya. Oke,
Langsung aja kita buka ya bagian dalamnya teman-teman, kita lihat ya. Laptop Huawei MateBook D14 ini sudah dilengkapi oleh prosesor Intel Core i3 generasi 10 ya, Core i3 generasi 10 dan 2,1 GHz ya. Kemudian RAM-nya adalah 8 GB, RAM 8 GB, DDR4 dan ROM atau storage-nya 256 ya. SSD luar biasa, jadi udah cukup layak untuk bisa dikerjakan, untuk bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan kantor, edit video, edit foto ya, ataupun untuk mahasiswa project akhir, tugas akhir ini juga sudah cukup oke ya. Makanya saya bilang RAM 8GB, ROM 256 itu sudah lebih dari cukup. Oke, graphic cards-nya ya adalah Intel UHD graphics ya, dan sistem type-nya adalah 68-bit operating system. Dan yang paling menarik teman-teman, layarnya lebar sekali di sini. Lihat, layarnya lebar sekali. Teman-teman bisa lihat ya, layarnya lebar sekali, dan di sini hampir tidak ada bezel ya, bezel-less ya. Jadi 14 inch layar IPS ya, anti glare dan dengan aspek rasio 16:10 ya, refresh rate ya 60 Hz ya. Jadi bezel-less ya, rasio layar ke body sekitar 90%. Jadi full view 14 inch layar IPS. Luar biasa. Ya, menarik sekali ya. Saya senang sekali kalau lihat layar seperti ini anti glare. Anti glare ya berarti teman-teman nggak perlu takut kalau bekerja di bawah cahaya matahari yang terik. Ya, nah itu anti glare ya. Dia tidak akan mudah terganggu, tidak akan mudah terdistorsi warnanya ya. Dan tadi bisa di-rotate ya, dan dimensinya 322 x 214 x 15,9 mm. Bodinya sleek and slender ya, metallic body gray dengan berat ataupun tingginya 15,9 mm. Ya, ini sudah termasuk slim ya, seri MatePad atau MateBook untuk Huawei sudah termasuk slim ya. Kemudian teman-teman, ini menarik juga, saya tunjukkan ya untuk keyboardnya. Keyboardnya ini sudah standar keyboard ya, keyboard QWERTY jelas ya. Sudah dukung juga ada backlit ya, ada backlit keyboard. Teman-teman bisa lihat ya, ada backlit walaupun ya bisa dilihat nggak ya, tuh backlit ya. Nah, ada backlit keyboard, jadi nggak khawatir kalau kita kerja malam ataupun kerja di tempat yang gelap. Kemudian yang paling menarik, tombol power buttonnya ya sudah terpisah dengan tombol keyboard. Jadi tidak di bagian keyboard utama, jadi tombol powernya sudah berada di terpisah di tombol keyboard, dan ini sudah support biometric fingerprint system. Nah, jadi integrasi ya, terintegrasi di sini power dan sudah mendukung biometric ya sistem. Oke. Kemudian speakernya stereo, dan yang paling menarik di sini teman-teman lihat ada icon kamera ya. Nah, saya unik-unik nih kalau laptop Huawei ini ya, MateBook series ya, D14 series ini cukup unik. Dia menyimpan kamera webnya di bagian sini. Lihat ya teman-teman ya, jadi cukup menarik. Modelnya pop up gitu ya, kalau teman-teman tekan, nah seperti ini muncul ya. Dan dia pop up kamera SD 720 pixel ya, luar biasa. Dan di sini juga teman-teman ada fitur nanti kita akan uji kameranya ya. Dan di sini juga ada fitur fitur Huawei Share. Teman-teman bisa lihat Huawei Share yang sudah mendukung Huawei Share untuk multimedia, multiscreen dan sebagainya. Jadi semua perangkat Huawei bisa terhubung dengan satu laptop dan untuk pertukaran file, musik, galeri dan sebagainya. Jadi sudah support di sini ya, support Wi-Fi dual band dan Bluetooth 5.0. Dan baterainya lithium ion ya, 56 Wh ya, dengan maksimal ya 13,2 hours video hours ya, untuk pemutaran video sekitar 13 jam dengan resolusi 1080 pixel ya. Dan chargingnya juga sudah support 65 watt ya, USB Type C dengan 30 menit pengecasan sekitar 46%. Jadi luar biasa Huawei MateBook ini ya. Saya perlu kasih tahu teman-teman, di sini bisa kita uji nanti untuk kualitas webcam dan kualitas
soundnya ya yang muncul dari laptop ini ya teman-teman. Oke, luar biasa sudah mendukung OS Windows Microsoft Windows 11 Home ya, dan juga dengan refresh rate 60 Hz ya, dan anti glare. Luar biasa. Cuman minusnya kalau boleh saya jujur, ini cukup masih terasa berat teman-teman ya bagi saya ya, karena saya senang yang ringkas-ringkas. Saya senang yang ringan-ringan sebenarnya, walaupun ini sudah ringkas, sudah cukup compact, tapi ya 1,5 kg itu cukup ya membuat badan pegal juga ya. Jadi memang ya, tapi inilah standar Huawei, dia sudah berani untuk menampilkan produk ya dari MateBook D14 series, terutama dari segi performa yang lebih kencang, Core i3, harganya juga ekonomis. Ini harganya sekarang ya di tahun 2025 kurang lebih sekitar 4 jutaan, 4 sampai dengan 5 jutaan ya. Ya di kelasnya untuk kelas mid range ya, ataupun kelas laptop menengah. Oke, sudah Core i3 dan ya rasanya untuk pekerjaan rumah, pekerjaan kantor ini sudah cukup oke ya teman-teman ya. HDMI-nya juga sudah ada ya. Dan mungkin kalau perlu konverter ataupun adaptor tinggal dicolok ya di sini ya. Nggak ada masalah ya. 2 USB untuk satu untuk mouse, mungkin satu untuk transfer data, ada kabel jack juga ya. Dan nanti kita akan cek untuk kualitas kameranya ya. Baik, ini adalah pengetesan untuk kamera webcam dari Huawei MateBook series D14 ya. Dan ini langsung dari web kamera, suaranya yang muncul, suara yang masuk, dan kualitas gambarnya ya, kamera 720 pixel cukup oke ya untuk bekerja, untuk ya sekedar Zoom meeting dan sebagainya. Ini sudah cukup oke ya, sudah cukup jelas ini dengan dalam pencahayaan lampu di dalam ruangan studio kamar, dan kelihatan jelas ya wajah saya juga ya, sudah oke ya. Namun memang orientasi dari kameranya, karena kameranya pop up di keyboard, jadi ya seperti mendongak ke atas gini teman-teman ya. Tapi ya ini tergantung selera masing-masing lah ya. Cuman saya ingin tunjukkan ya kualitas kameranya seperti ini. Oke, cukup ya. Oke, kamera webcam Huawei MateBook series D14. Oke, ini pengetesan backlight ya dari keyboardnya, kurang lebih seperti ini. Ya keyboardnya, saya pikir keyboardnya standar aja ya, biasa aja ya. Hektiknya juga tidak terlalu enak, tidak terlalu nyaman, tapi ya cukup lah untuk kelas keyboard di laptop 4 sampai dengan 5 jutaan ya, sudah oke lah ya. Oke, baik, demikian aja untuk review kita pada sore hari ini ya. Terima kasih buat like, subscribe, dan komentar-komentar apapun, silahkan kalau mau ingin bertanya. Dan oh ya, saya hampir lupa menunjukkan untuk chargingnya ya. Teman-teman, kabel chargingnya seperti ini ya. Nah, ini kabel chargingnya yang diberikan ya, kurang lebih ya, ini Type C to Type C ya, Type C to Type C. Jadi pengecasannya juga sudah support Type C ya, jadi ya ringkas ya. Ini kurang lebih panjang kabelnya sekitar 1 meteran lah
Oke, 1 meteran, Type C to Type C, dan untuk charger adaptornya ya seperti ini. Ya, layaknya laptop yang sudah kekinian ya. Dan ini tinggal dicolok ya, support juga untuk Type C ya. Switching power adaptor ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kurang lebih seperti ini. Baik. Saya pikir demikian untuk review singkat kita mengenai laptop Huawei MateBook D14 series ya tahun 2022. Jika ada pertanyaan, komentar, like, subscribe, jangan lupa ya, dan saksikan video kita selanjutnya di review-review gadget dan teknologi lainnya. Oke, saya Muhammad Nazarul Yanis dan see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.